Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru selalu mengharapkan kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di dalam belajar. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita belajar IPA masih dalam tema 2, subtema 2. Materi kita pada pagi hari ini adalah adaptasi hewan terhadap lingkungan. Jadi anak-anak, pada subtema 1 kemarin kalian sudah mempelajari adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Sekarang kita mempelajari adaptasi hewan terhadap lingkungan. Jadi anak-anak, bukan tumbuhan saja yang memerlukan adaptasi, tetapi hewan juga memerlukan adaptasi. Tujuan hewan beradaptasi terhadap lingkungan itu dibagi menjadi 2. Secara umum itu adalah untuk mempertahankan hidup, dan secara khusus itu ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan hidupnya, misalnya air dan makanan. Yang kedua, mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim seperti panas, dingin, dan kering. Dan ketiga, melindungi diri dari pemangsa. Jadi anak-anak, perbedaan jenis makanan yang tersedia di lingkungan itu mengakibatkan hewan memiliki struktur tubuh yang berbeda. Berikut beberapa contoh adaptasi lingkungan dari struktur atau alat tubuh hewan terhadap lingkungannya. Yang pertama adalah berdasarkan struktur giginya. Berdasarkan struktur giginya ini dapat kita temukan pada hewan karnivora, hewan herbivora, dan hewan omnivora. Struktur gigi hewan karnivora adalah memiliki gigi taring yang tajam. Contoh hewannya itu adalah kucing, harimau, buaya, ikan hiu, dan sebagainya. Yang kedua, hewan herbivora memiliki struktur gigi adalah memiliki gigi seri dan geraham. Contohnya adalah hewan sapi, kuda, kambing, dan sebagainya. Yang ketiga adalah hewan omnivora, memiliki gigi seri, gigi taring, gigi geraham. Contohnya adalah tikus, kera, dan sebagainya. Tadi sudah berdasarkan struktur giginya. Sekarang berdasarkan bentuk paruhnya. Ini kita temukan pada hewan unggas atau burung. Yang pertama adalah paruh burung itu bentuknya kokoh dan runcing. Sedangkan paruh burung pemakan daging biasanya memiliki bentuk paruh yang kokoh, runcing, dan tajam. Gunanya adalah untuk merobek mangsanya. Contohnya itu adalah burung elang dan burung hantu. Yang kedua, bentuk paruh kecil dan memanjang. Itu gunanya biasanya untuk mengisap nektar bunga. Contohnya itu adalah burung kolibri. Yang ketiga, bentuk paruh burung panjang dan berkantong, berguna untuk menangkap dan membawa ikan. Contohnya adalah burung pelikan. Yang keempat, bentuk paruh burung pendek, tebal, runcing, digunakan untuk memecah biji-bijian. Contohnya itu adalah burung pipit dan burung kenari. Yang kelima, bentuk paruh burung runcing dan agak panjang, digunakan untuk mematuk dan mengambil serangga di kulit kayu. Contohnya itu adalah burung pelatuk. Keenam, bentuk paruh unggas lebar seperti sisir. Di bagian pangkalnya berguna untuk mencari makan dan menyaring makanan di lumpur. Contohnya adalah bebek dan angsa. Sekarang sesuai dengan bentuk kakinya. Itu juga kita temukan pada jenis unggas atau burung.
Yang pertama adalah kaki burung kokoh, kuat, tajam. Itu berguna untuk mencekram atau merobek mangsanya. Contohnya adalah burung elang. Yang kedua, kaki burung memiliki cakar dengan 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari menghadap ke belakang. Itu berguna untuk mengais dalam mencari makanan. Contohnya adalah ayam. Yang ketiga, memiliki kaki berselabut. Berguna untuk berenang dan berjalan di lumpur. Contohnya adalah bebek dan pelikan. Yang keempat, memiliki 2 jari kaki menghadap ke depan dan 2 jari menghadap ke belakang dengan kuku yang tajam, berguna untuk memanjat pohon. Contohnya adalah burung pelatuk. Nah, sekarang bentuk mulut. Bentuk mulut pada hewan dalam beradaptasi itu dibagi menjadi 4, yaitu mulut penghisap. Contohnya adalah kupu-kupu. Mulut penusuk dan penghisap. Contohnya adalah nyamuk. Mulut penjilat. Contohnya adalah lalat dan lebah. Mulut penggigit, contohnya belalang. Yang kelima, hewan beradaptasi dengan lidah yang panjang dan lengket. Contohnya itu adalah cicak, bunglon, landak, semut. Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita. Cara hewan beradaptasi pada kondisi lingkungan tertentu, pada hewan-hewan tertentu. Yang pertama adalah unta. Unta itu adalah hewan yang hidup di gurun pasir. Beradaptasi dengan memiliki punuk. Punuk ini berisi cadangan lemak yang digunakan untuk energi. Yang kedua, unta juga memiliki rambut pada kelopak matanya. Itu berguna untuk menghalangi debu yang masuk ke mata. Yang ketiga, unta memiliki telapak kaki yang lembut, berguna untuk berjalan di pasir. Yang keempat, unta memiliki usus yang panjang, berguna untuk menyerap lebih banyak air dalam makanan. Hewan yang kedua adalah beruang kutub. Beruang kutub itu hewan yang hidup di kutub. Ya, memiliki adaptasi berupa rambut yang putih. Rambut yang putih ini berguna agar tidak dapat terlihat oleh pemburu atau sebagai kamuflase. Yang kedua, beruang kutub juga memiliki lapisan lemak di bawah kulit, berguna untuk bertahan hidup di suhu yang dingin. Hewan yang ketiga adalah kelelawar. Kelelawar itu disebut dengan hewan malam. Beradaptasi memiliki kemampuan ekolokasi. Kemampuan ekolokasi itu adalah kemampuan untuk mendeteksi mangsa, pemangsa, dan benda di sekitarnya dengan menggunakan pantulan bunyi. Hewan yang keempat adalah burung hantu. Burung hantu sama dengan kelelawar, hidup di malam hari. Memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam dan peka untuk mencari makan di malam hari. Hewan yang kelima adalah lumba-lumba dan paus. Lumba-lumba dan paus itu adalah hewan mamalia yang hidup di air laut. Beradaptasi dengan bernapas melalui paru-paru, muncul di permukaan laut jika akan menghirup oksigen. Yang kedua, memiliki kemampuan ekolokasi. Materi kita selanjutnya adalah cara hewan beradaptasi melindungi diri dari pemangsa. Satu adalah cicak dan tokek. Cicak dan tokek itu memiliki perekat pada telapak kakinya, berguna agar mudah merayap di dinding. Yang kedua adalah memiliki kemampuan autotomi. Kemampuan autotomi itu adalah kemampuan untuk memutuskan ekornya untuk mengelabuhi pemangsa. Hewan yang kedua adalah bunglon.
Bunglon memiliki kemampuan mimikri, yaitu kemampuan untuk mengubah warna kulitnya sesuai kondisi lingkungannya. Tujuannya itu adalah untuk mengelabuhi pemangsa dan memudahkan mendapat mangsa. Hewan ketiga, walang sangit dan sigung, melindungi diri dari pemangsa dengan mengeluarkan bau yang menyengat. Hewan yang keempat adalah landak. Landak melindungi diri dengan memiliki rambut seperti duri. Yang kelima, kalajengking, melindungi diri dengan memiliki sengat yang beracun di bagian ekornya. Dan cumi-cumi melindungi diri dengan menyemprotkan cairan berwarna hitam seperti tinta. Ikan buntal melindungi diri dengan mengembungkan tubuh dan memiliki duri yang beracun. Terenggiling dan kaki seribu melindungi diri dengan menggulung tubuhnya dan memiliki struktur kulit yang keras. Kecoa, kumbang, dan musang melindungi diri dengan cara pura-pura mati. Nah, anak-anak, cukup sekian dulu pelajaran kita IPA subtema 2. Kalian tetap, Bu Guru harapkan tetap sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih anak-anak, selamat pagi.